Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, baik pada kesempatan ini kembali kemudian kita akan tampilkan uh, sebuah video dari Gus Fuad Pleret yang dimana kemudian beliau menyampaikan perbedaan ajaran Islam yang diwariskan oleh Wali Songo dan ajaran Islam yang kemudian dibawa oleh para habaib yang dibawa ke Indonesia oleh penjajahan Belanda ketika itu. Nah kemudian Gus Fuad Pleret terang-terangan menyampaikan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah ajaran Islam yang kemudian secara universal menghargai perbedaan dan kebinekaan yang ada di Nusantara ketika itu dan berhasil mengislamkan Indonesia atau Nusantara ketika itu sampai pada 95%, bahkan sampai 95% dan Wali Songo mengajarkan tentang kesopan santunan dan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah memang kalau dilihat bahwa ajaran yang disampaikan oleh Wali Songo dalam melakukan Islamisasi di Indonesia itu sama dengan ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui bersama dalam sejarah bahwa di Madinah ketika itu ada yang namanya Piagam Madinah yang menyatakan dalam butir-butir piagam itu kemudian soal bagaimana menghargai perbedaan yang ada di Madinah pada saat itu dari beberapa golongan dan bahkan dari beberapa kepercayaan dan agama ketika itu. Nah, Piagam Madinah ini kemudian mengikat masyarakat Madinah untuk bersatu, padu menghargai perbedaan dan terbentuklah sebuah negara yang disebut dengan Madinah. Dan itu juga diajarkan oleh para wali songo dalam melakukan Islamisasi Indonesia dengan menghargai perbedaan-perbedaan dan menghargai kebinekaan dan tidak melakukan tindakan-tindakan intoleran. Berbeda kemudian dengan apa yang dilakukan oleh kelompok para habaib ini ketika pada zaman penjajahan Belanda itu salah satu nenek moyang mereka yang dibawa oleh Belanda yaitu Usman bin Yahya yang kemudian dipekerjakan oleh Belanda menjadi mufti Batavia ketika itu, yang hari ini kemudian ajaran-ajaran itu sampai kepada anak cucunya dan tidak menghargai perbedaan dan tidak sedikit dari mereka intoleran dan bahkan tidak sedikit dari oknum-oknum habaib ini itu melakukan tindakan-tindakan radikal dan kekerasan terhadap rakyat pribumi dan orang-orang di Nusantara ini. Untuk itu, mari kita saksikan dan simak secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret berikut ini. Ada yang tanya Islam yang diwariskan oleh Wali Songo itu bedanya apa dengan Islam yang disebarkan oleh habib-habib dari Yaman yang DNA-nya ternyata sama dengan Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Ya kalau secara gampang tuh begini, Islam yang dibawa Wali Songo, jadi ketika Nusantara belum banyak yang Islam, kemudian Wali Songo mengenalkan Islam. Nah, itu Wali Songo itu mengajarkan Islam yang meneguhkan warisan dari kebiasaan orang Nusantara yang bersifat universal seperti Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, ya kan, kemudian welas asih, kemudian sopan santun, tawadhu, kemudian tidak mengenal perbudakan, karena di Nusantara kan nggak ada perbudakan dulu, adanya perbudakan di Nusantara kan setelah ada bangsa penjajah datang, dan meneguhkan mengenai tiada Tuhan selain Tuhan yang menjadi keyakinan leluhur bangsa Indonesia yang menurut ahli filologi Dr. Menachem Ali itu ternyata leluhur Nusantara ini kan keturunan Nabi Ismail. Nah, oleh karena itu Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu kemudian diterima dengan sangat luas gitu. Jadi agama
99% warga Nusantara pada waktu itu. Kemudian datanglah kolonialisme Belanda, kolonialisme Barat gitu. Nah, untuk menguatkan cengkraman kolonialisme itu, VOC itu mendatangkan orang-orang dari Yaman, dari keturunan Ba'alawi, kemudian mereka stempel sebagai keturunan Nabi, terus mengajarkan Islam yang tidak sama dengan Wali Songo. Mereka mengajarkan tentang pengkultusan individu, mengajarkan tentang apa itu perbudakan dalam tanda petik, gitu. Mengajarkan mengenai apalagi ya, pemalsuan sejarah, makam dan lain-lain, untuk meneguhkan apa itu cengkraman penjajahan VOC. Yang paling fenomenal kan tentu saja dimulai ketika Snegurgernya mengangkat Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Betawi. Ini adalah intelijen VOC, anak buahnya Snegurgernya. Dan dari situ banyak kerusakan yang timbul sampai hari ini gitu. Nah, ini ada vlog menarik dari KBN Nusantara yang mengenai Freemason itu ya, yang baru aja saya share juga di komunitas kita toh. Itu mungkin sebagai apa, perlu ditonton juga terkait dengan vlog yang saya buat ini itu. Dan ya mengajarkan Islam yang menyimpang dalam tanda petik. Misalnya ada ajaran gak usah haji, cukup di Yaman. Siapa ziarah ke Yaman maka ada jadi wali, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya itu kata kuncinya satu aja. Mereka mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal menurut kajian ilmu nasab, kitab nasab, kajian ilmu budaya, ilmu sejarah, dan apalagi ilmu DNA, mereka terbukti bukan dzurriyyat Nabi. Maka mari kita bersama-sama mengoreksi, ya bukan benci orangnya, orang per orangnya, benci menipunya itu. Makanya saya bilang saya akan percaya kepada siapa saja Habib selagi si Habib itu mau mendeklarasikan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askenazi gitu di depan publik. Tuh, kalau belum itu ya mau ngomong apa, mau NKRI harga mati, nggak percaya sih.